Halo everyone, Miss Lucy hari ini senang sekali bisa menyapa anak-anak lewat chapel untuk grade 4, grade 5, dan juga grade 6. Sebelum kita memulai chapel kita, Miss Lucy mau ajak anak-anak untuk memulainya dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menjaga kami semua sampai hari ini. Terima kasih karena hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah, dan kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami memohon kekuatan Tuhan supaya firman yang kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan memuji nama Tuhan hari ini. Miss Susi mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul My God is so big and so strong and so mighty. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memujikan satu pujian yang berjudul Into My Heart sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Christine. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come
selamat pagi grade 4, grade 5, dan grade 6. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersuka cita. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Miss Christine juga diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berjudul Makin Luas Memberitakan Tentang Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita terlebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh melewati hari demi hari hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, membuka mata, pikiran dan hati kami supaya kami boleh memahami dan kami boleh mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan kita pagi ini terambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai ke-37. Miss Christine akan membantu membacakan untuk kita semua, ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, latar belakang dari kitab ini adalah pada saat itu Yesus sedang menghindar. Yesus menghindari kerumunan orang banyak karena kerumunan orang banyak itu mereka menginginkan Yesus menjadi raja. Yang pada saat itu kerinduan mereka adalah memiliki seorang raja yang bisa membebaskan dari penjajahan tentara Romawi, gitu ya. Dan ketika mereka melihat bahwa Yesus mampu melakukan mujizat dan melakukan banyak hal-hal yang menakjubkan, maka mereka berpikir bahwa mungkin ini raja yang diutus, raja yang tepat untuk mereka. Sehingga mereka berbondong-bondong terus mengikuti Yesus karena ingin mengangkat mereka menjadi raja. Nah, yang kedua, walaupun Tuhan Yesus sudah mencoba menghindar, tetapi Tuhan Yesus tetap saja diikuti, gitu ya. Nah, karena kabar tentang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat, itu sudah tersebar kepada orang banyak, sehingga pada saat itu ada orang yang membawa orang yang tuli dan gagap kepada Yesus. Nah, kemudian yang ketiga, tetapi pada saat itu Yesus tidak langsung begitu ya serta-merta menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu seketika itu juga di depan kerumunan orang banyak. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus justru memisahkan mereka, memisahkan orang yang tuli dan gagap ini beserta dengan orang yang menuntunnya. Nah, itu dipisahkan gitu ya dari kerumunan orang banyak itu. Mengapa? Karena pada saat itu Yesus ingin memberikan teladan begitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mencari kemuliaan diri begitu ya. Tuhan Yesus
menghindari untuk pamer diri. Sehingga Tuhan Yesus memisahkan orang yang tuli dan gagap itu di antara kerumunan orang banyak itu, gitu. Dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu, ya. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, itu di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus mencolokkan jarinya, gitu ya, dan meraba lidah orang itu. Mengapa Tuhan Yesus harus melakukan hal itu, ya? Sedangkan harusnya Tuhan Yesus cukup berkata-kata saja dan Tuhan Yesus sudah bisa menyembuhkan. Nah, tapi pada saat itu Tuhan melakukan atau Yesus melakukan itu untuk mendorong iman dari orang yang tuli dan gagap itu, serta iman dari orang yang membawa orang tuli ini, gitu ya, supaya percaya bahwa Yesus memang adalah anak Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan, seperti itu. Nah, kemudian di mana kisah Allah dari kisah ini, ya, dari cerita ini, gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa Allah adalah pencipta. Allah menciptakan manusia amat sangat baik, termasuk semua bagian atau organ tubuh kita. Ya, kita tahu di hari penciptaan Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan berkata-kata, dengan firman. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan spesial, yaitu manusia dibentuk dari debu tanah, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah adalah Sang Pencipta itu. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk organ tubuh yang ada di kita. Jadi ketika orang merasakan sakit, begitu ya, nah Allah lah yang berkuasa menyembuhkan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, ya. Allah berkuasa memulihkan apa yang sudah Ia ciptakan, gitu ya, dan Ia menunjukkan kuasanya itu melalui Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Nah, sekarang kita mau melihat, begitu ya, bagaimana keterkaitan Yesus dalam kisah ini, gitu ya. Nah, dari kisah yang tadi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah 100% Allah, gitu ya, atau Yesus adalah anak Allah, di mana ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tapi Dia juga tetap memiliki kuasa untuk membuat atau menyatakan mujizat, begitu ya. Dan dalam hal ini, dalam kisah ini, kita melihat bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap itu, begitu. Nah, berikutnya adalah keterkaitan dengan Yesus adalah Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia ini memiliki misi, gitu ya, memiliki tugas, yaitu untuk memproklamirkan Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa ketika Allah menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu, Dia memisahkan mereka dengan maksud supaya perbuatan yang Dia lakukan itu, menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu untuk semata-mata memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, begitu ya. Jadi Tuhan memiliki misi atau tugas di dunia ini untuk memproklamirkan Allah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, begitu ya, apa latar belakang dari kisah ini, bagaimana kisah Allah dalam kisah orang yang tuli dan gagap ini, bagaimana juga keterkaitan Yesus dalam kisah ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita mengetahui semuanya itu, jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang menjadi pengingat bagi kita dari kisah ini, gitu ya. Nah, kita bisa melihat yang pertama bahwa Yesus mengajarkan atau Yesus menjadi teladan bagi kita semua untuk menjadi seorang yang rendah hati, yang tidak pamer diri, yang tidak sombong, gitu ya. Tadi kita melihat bahwa Yesus ketika menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu, Dia memisahkan dirinya, begitu. Sehingga Dia tidak mau orang-orang itu memuji dirinya, gitu ya, tapi Dia mau Allah yang dimuliakan.
gitu ya. Jadi yang pertama pengingatnya adalah jadilah seorang yang rendah hati. Kemudian pengingat bagi kita yang kedua adalah kita diajar untuk beriman gitu ya. Ketika kita sudah melihat bahwa Yesus benar anak Allah yang berkuasa, kita diajar untuk beriman, berserah sepenuhnya kepada Allah, dan kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah anak Allah yang maha kuasa. Nah, berikutnya seperti misi Yesus tadi, kita hari ini juga diajak untuk menjadi saksi atau untuk bersaksi kepada orang banyak ya, bahwa Yesus itu tidak hanya mampu menyembuhkan sakit penyakit, tapi lebih dari itu dia mampu menghapuskan dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya. Darahnya menyucikan kita, meluputkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus yang menggantikan kita. Nah, kita harus menyaksikan itu. Itu yang menjadi misi kita, untuk memproklamirkan Allah begitu ya, dan bersaksi bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya begitu. Dan yang terakhir adalah kita diingatkan untuk terus hidup memuliakan Allah melalui perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu semua kita pakai untuk memuliakan Allah. Bahkan hari ini ketika anak-anak belajar dari online pun gitu ya, kita bisa loh hidup memuliakan Allah ya, dengan respect guru-guru yang ada di kelas, menghargai teman-teman yang ada di kelas begitu ya, dengan open kamera. Nah, itu juga salah satu hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Mungkin kelihatannya kecil, tapi itu adalah hal yang kita bisa lakukan ketika kita mau menunjukkan bahwa ini loh saya respect, saya taat prosedur, dan hal itu juga sudah memuliakan Allah karena teman-teman yang lain melihat teladan yang baik dari kalian semua. Begitu ya. Jadi semoga firman hari ini terus menolong kita, mengingatkan kita untuk menjadi rendah hati, terus beriman kepada Yesus yang berkuasa, menjadi saksinya, dan terus hidup memuliakan Dia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk terus hidup rendah hati, hidup menjadi saksi Tuhan, kami hidup beriman, dan terlebih lagi melalui talenta kami, perbuatan dan ucapan kami boleh terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.